Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Tayyib ya ikhwan, kif halkum? Atamanna annakum fil khair daim. Kami berharap agar antum semua ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ada di mata pelajaran tajwid. Minggu lalu kita baru perkenalan, yang kita masih di masa-masa ta'aruf. Sekarang kita akan mulai pelajaran pertama kita. Pelajaran apa? Pelajaran tajwid, al-madah at-tajwid. Pelajaran pertama kita yaitu cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Baik, cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat ini sangat penting karena sebelum kita membaca Al-Quran, yang paling pertama kita baca adalah al-isti'adah. Al-isti'adah apa itu? Ta'awudz. Sebagaimana qaul Ta'ala, fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana bunyi isti'adah? Yaitu dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ini adalah tema yang akan kita bahas. Nah, dalam tema ini ada beberapa poin, ada 4 poin yang akan kita ambil. Pertama adalah cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Kemudian kedua, cara menyambung 2 surat. Yang ketiga, cara menyambung surat yang salah. Kemudian keempat, kecepatan atau ritme bacaan. Baik. Nah, di hadapan kalian di bawah sini udah Ustaz tulis beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Udah ditulis juga. Nanti akan Ustaz kasih contoh. Sebelumnya kalian buka pada halaman 14. Tapi materinya kita ambil di halaman 14. Kenapa kita tidak mulai dari metode dari pelajaran pengembangan Iqra? Nah, karena pengembangan Iqra itu akan kita ambil setelah kita mempelajari memperdalam tajwid dulu. Jadi yang dasar adalah tajwid. Setelah tadi baru kita ke pengembangan Iqra. Baik, makanya kita langsung ke cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Ini pengembangan tajwid yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Nah, kalau dalam membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat itu ada 4 cara. Ada 4 cara. Cara pertama adalah dipisah semuanya. Dipisah semuanya. Jadi membaca isti'adah dulu, kemudian basmalah, kemudian awal surat. Ini adalah cara yang paling utama dan sering digunakan. Nah, apalagi dalam proses belajar mengajar ini, yang paling penting adalah dipisah. Kemudian cara kedua, menyambung isti'adah dan basmalah. Menyambung isti'adah dan basmalah. Yang ketiga adalah menyambung basmalah dan awal surat. Kita menyambung basmalah dengan awal surat. Awal surat maksudnya menyambung basmalah dan awal surat. Kemudian terakhir adalah disambung semuanya. Dari isti'adah, basmalah, kemudian awal surat, semuanya disambung, nggak terputus. Caranya gimana? Oke, Ustaz. Yang pertama, dipisah semuanya. Ini contohnya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dipisah dari ta'awudnya, dipisah, isti'adzahnya dipisah, kemudian basmalah, kemudian awal suratnya. Contoh seperti itu. Kemudian gimana caranya isti'adzah dan basmalah? Nah, caranya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan disukun, jangan berhenti ketika sampai di ar-rajim. Jangan berhenti, langsung disambung ke bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga, menyambung basmalah dan awal surat. Jadi isti'adzahnya berhenti dulu. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar? Setelah basmalah, akhirnya basmalah itu langsung disambung ke awal surat. Ar-Rahim alhamdulillah. Ar-Rahim alhamdulillah. Harokat terakhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi langsung nyambung ke alif lam alhamdulillah. Ar-Rahim alhamdulillah. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mengerti ya? Oke. Selanjutnya adalah disambung semuanya. Dari isti'adzah, basmalah, kemudian awal surat, semuanya disambung, jangan berhenti. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Cuma ini susah pakai, soalnya butuh nafas yang panjang, Ustaz aja ngos-ngosan. Nah, jadi ini kalau mau pakai ini disambung semuanya, bacanya agak dicepatin. Kalau enggak susah, soalnya butuh nafas yang panjang. Coba sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ya caranya. Inilah cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ada cara 4 cara. Bisa semuanya, menyambung isti'adzah dan basmalah, menyambung basmalah dan awal surat tanpa menyambung isti'adzahnya, kemudian terakhir disambung semuanya dari isti'adzah, basmalah dan awal surat. Sekarang kita ke yang kedua. Oke, yang kedua itu cara menyambung 2 surat. Cara menyambung 2 surat dari surat Al-Falaq ke An-Nas. Gimana caranya? Nah, ada 3 cara. Yang pertama adalah dipisah semuanya, dan ini lebih diutamakan, dipisah semuanya. Kenapa? Biar tidak
terjadi kesalahpahaman bagi yang mendengar. Jangan sampai orang mendengar mengira nanti suratnya itu nyambung. Makanya lebih utamakan bisa semuanya. Ya. Kemudian kedua, menyambung basmalah dengan awal surat. Menyambung basmalah dengan awal surat. Tapi ayat terakhir dari surat Al-Fatihah itu sukun itu berhenti dulu, wakaf. Setelah kita berhenti di ayat terakhir dari surat pertama, kemudian kita menyambung basmalah dengan awal surat. Terakhir adalah disambung semuanya. Terakhir disambung semuanya dari akhir surat pertama, kemudian basmalah dan awal surat kedua harus disambung semuanya. Nah, kita contohkan, oke? Pertama bisa semuanya. Contohnya dari surat Al-Falaq ke An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, bisa dari akhir surat Al-Falaq, kemudian basmalah dan awal surat An-Nas, semuanya dipisah. Sekali lagi, wa min syarri hasidin idza hasad. Semuanya dipisah ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, itu adalah cara pertama. Cara kedua, menyambung basmalah dengan awal surat. Sementara akhir surat Al-Falaq kita wakaf dulu, kita berhenti dulu di situ. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, perhatikan dari akhir surat Al-Falaq tadi kita berhenti dulu, kemudian kita sambung basmalah dengan awal surat An-Nas. Jadi harakat terakhir dari basmalah Ar-Rahim ada kasrah di mim. Itu harus dibaca, jangan berhenti, jangan disukunkan. Jadi harakat mim ada ya kasrah. Sekali lagi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu ya. Cara kedua. Cara ketiga, disambung semuanya. Disambung semuanya dari akhir surat Al-Falaq, kemudian basmalah dan awal surat An-Nas, semuanya disambung. Nah, ini sama kayak tadi, disambung semua dari isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ini butuh nafas yang panjang, makanya ini jarang dipakai. Lebih diutamakan yang dipisah semuanya. Karena itu yang membaca bisa mengatur nafas dulu. Kita coba ya, sambung semuanya. Tarik nafas dulu, kemudian tahan. Toib, kita akan mencoba menyambung semuanya dari akhir surat Al-Falaq, kemudian basmalah dan awal surat An-Nas. Gimana caranya? Ini ritmenya agak kita cepatin ya, biar kita bisa nafas kita itu bisa untuk mengambil cara ini. Kalau kita pakai cara yang lambat, kecepatan juga lambatin itu susah mengambil. Soalnya nafasnya itu butuh nafas yang panjang. Oke, kita coba ya.
Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Benar ya? Dari akhir Al-Falaq, basmalah, kemudian awal surat An-Nas, semuanya kita sambung. Nah, itu butuh nafas yang panjang. Jadi makanya ini tidak direkomend. Yang ini tidak direkomend. Tapi boleh. Yang lebih diutamakan cara pertama dipisah semuanya. Baik. Cara menyambung surat sudah. Sekarang kita ke cara menyambung yang salah. Cara menyambung dua surat yang salah. Nah, kalau di sini kan cara menyambung yang benar. Itu yang nomor 3 adalah cara menyambung yang salah. Kapan? Yaitu ketika menyambung ayat akhir dengan basmalah, kita menyambung ayat akhir dengan basmalah, kemudian berhenti ketika kita wakaf setelah membaca basmalah, lalu kita sambung dengan ayat pertama surat kedua. Nah, itu nggak boleh. Kalau membaca secara seperti itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini akhir surat ya, ayat akhir surat, misalnya surat Al-Falaq. Ayat akhir dari surat Al-Falaq kita sambung dengan basmalah. Setelah itu kita berhenti di basmalahnya. Lalu kita nyambung ke surat An-Nas. Nah, basmalah, kita berhenti di basmalah setelah menyambung ayat akhir dari surat Al-Falaq. Itu seakan-akan kita menjadikan basmalah itu adalah ayat terakhir dari surat Al-Falaq. Makanya itu gak dibolehkan. Contohnya biar gak bingung. Oke, saya kasih contoh. Contohnya itu kita baca surat Al-Falaq ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Salah. Kenapa? Karena basmalah masuk ke ayat akhir dari surat Al-Falaq. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau maunya sekalian ambil ini disambung semuanya. Nah, itu ya. Ngerti ya? Apakah? Oke, sekarang kita pindah ke kecepatan dari pembacaan. Jadi dalam mengaji membaca Al-Quran, tartil itu, tartil ya, membaca Al-Quran, itu ada 3 cara membaca atau 3 kecepatan membaca. Yang pertama itu tahqiq, kedua tadwir, ketiga dahar. Tahqiq, apa itu tahqiq? Tahqiq itu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang, dengan memperhatikan tajwid bacaan kita. Jadi tajwid itu benar-benar diperhatikan di sini. Tahqiq. Nah, ini cara yang harus dipakai ketika kita dalam proses belajar mengajar seperti sekarang. Jadi nggak boleh pakai cara yang harus pakai tahqiq, biar lebih mudah mengajarkan ke murid-murid. Jadi ustaznya harus pakai cara tahqiq, muridnya juga gitu, harus membaca dengan cara tahqiq. Yang kedua tadwir, kecepatannya sedang, tetapi tajwid tetap harus diperhatikan. Nggak boleh meninggalkan huruf tajwid. Ketika panjang kita panjangkan, ketika pendek kita pendekkan, ketika dengung ala benah kita dengungkan, ikhfa idharnya juga, gitu ya. Dan dengan cepat, bacanya lebih cepat dari kecepatan sedang tadi dari tadwir. Itu dah itu dengan membaca cepat, kecepatannya lebih cepat dari sedang. Tetapi sama memperhatikan tajwid, tetap memperhatikan hukum bacaan tajwid. Coba lihat di halaman 16. Itu ada contohnya ya, surat Al-Mursalat dan surat Fatir. Duduknya.
yang tahqiq, tadbir sama dahar. Kita contohkan yang tahqiq dulu dan membaca lambat dan tenang. Surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini tahqiq. Coba surat kedua Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, ini cara tahqiq ya. Bacanya pelan, tenang, dan memperhatikan hukum tajwid. Selanjutnya metode tanwir, kecepatan tanwir, membaca dengan kecepatan sedang. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini yang metode tanwir atau kecepatan sedang. Kita coba yang cepat untuk lidah. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, kecepatannya seperti itu. Jangan baca lebih cepat lagi dari ini. Nggak boleh. Membaca innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Kita lupa sama hukum tajwid itu sampai kita tinggalkan kapan mendengungkan, kapan panjang pendeknya, matnya ditinggalkan. Salah. Jadi 3 cara pertama tadi itu ya sesuatu itulah yang harus kita pakai. Yang lainnya kita tinggalkan. Oke? Toib. Akhud najwnya Tariqatu qira'atul isti'adzah dan basmalah wa awal surat. Cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Dari cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat, cara menyambung 2 surat, cara menyambung yang salah, yang terakhir adalah kecepatan atau ritme bacaan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian ya pertemuan kita di minggu kedua ini. Mudah-mudahan
bisa bertemu lagi di minggu depannya, dan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang tajwid, yaitu makhorijul huruf. Pelajaran kedua yaitu makhorijul huruf. Tapi tetap semangat belajar di rumah, meskipun belajarnya online, tapi tetap semangat bertemu langsung, belajar langsung. Oke. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.